Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Izal Ikhlas khususnya dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bermujarasah, kita bisa bermajlis di sini, bermajlis ilmu insyaallah taala. Tidak lain, tidak bukan yang kita kaji bersama adalah kalam Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus selalu Anda ingatkan diri dan kita semua, kita mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih bahwasanya tidaklah berkumpul satu kaum dari salah satu dari rumah-rumah Allah, itu di masjid-masjidnya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mendirasahkannya, mereka mempelajarinya, mereka berusaha memahaminya dan memohon taufik kepada Allah agar mampu diamalkan tentunya. Nah, itu tidak mereka lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Mari kita doa kita tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan pada diri-diri mereka. Mereka merasakan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka akan ditundungi, dinaungi oleh malaikat dengan biajnihatiha, dengan sayap mereka. Dan mereka akan disebut-sebut, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang berada di sisinya di atas langit sana. Dan mungkin kita berpikir, bagaimana malaikat itu menundungi kita, menaungi kita, mengepak-epakan sayapnya, menutupi kita, menundungi dengan sayapnya. Nah, itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi itu insya Allah taala bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Ketenangan itu, rahmat itu, kita mendapatkan ketenangan. Sebagaimana dalam suatu hadis pernah Anda baca beberapa kali yang lalu juga, bahwasanya ada seorang sahabat membaca Al-Quran di waktu malam. Turun itu ketenangan, itu as-sakinah, itu berlian berupa segumpal awan. Nah, turun itu kemudian dilakukan esok harinya, ceritanya yang panjang itu. Nah, itu tilka as-sakinah nazalat fi Al-Quran. Jadi itulah as-sakinah, malaikat as-sakinah yang turun karena engkau membaca Al-Quran. Subhanallah, begitulah jamaah kabar yang nyata terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, dan wa aqulu lakum ahlan wa sahlan marhaban bikum bi wasiyati Rasulullah SAW, bi marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu, selamat datang para wahai orang-orang diwasiat Rasulullah SAW. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Darda, jadi itu beliau katakan marhaban bi wasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang kepada orang-orang diwasiat oleh Rasulullah, itu para penuntut ilmu, sebagaimana yang kita bacakan tadi hadisnya. Jadi seperti
sampai di sini ini insya Allah ayat-ayat terakhir dari surah An-Nazi'at dari kitab tafsir juz amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, terakhir kita membaca ayat itu tentang fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi terakhir kita membaca itu yaitu tentang bagaimana hadis tentang udkhulul jannah, ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan sebab apa-apa telah lakukan dari amal soleh kalian di dunia. Ada sahabat jemaah yang subhanallah pada saat ma'rakah, pada saat perang Uhud itu dia betul-betul mencium bau surga. Jadi dia betul-betul dirasakan. Jadi ini kata Syekh ini rahimahullah. Jadi beliau katakan seperti ini. Wal fal jannatu, surga itu fiha, di dalamnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Surga itu di dalamnya itu ada nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata kita di dunia ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah dengar oleh telinga kita bagaimana indahnya di surga nanti. Jadi suara-suara yang sangat indah. Bila tasbih, tahmid itu. Wala khatar ala qalbi basar, dan tidak pernah terbayang dalam khayalan imajinasi manusia bagaimana indahnya. Sebenarnya sampai itu maksudnya kullu ma khatara bi balik wal haqiqatu khilafu dzalik. Setiap apa yang ingin dicapai bayangan manusia bagaimana indahnya surga, bagaimana suaranya dan seterusnya yang didapat oleh manusia, maka hak itu tidak sesuai dengan yang digambarkan itu. Apalagi zaman sekarang, zaman internet ini, zaman AI istilah orang, artificial intelligence, orang bisa membuat gambar surga bagaimana ini. Semua itu tidak sama sekali persis atau tidak sama dengan apa yang Allah jadikan dari surga bagi hamba yang beriman. Dalam ayat yang kita tafsir Rasulullah tentang ayat surah As-Sajdah yang dibaca oleh subuh imam itu, jadi a'adatul li'ibadiyas sholihin, aku siapkan bagi hamba-hamba yang sholih itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Yaitu ayat tentang tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum, maka tidak seorang pun jiwa, tidak seorang pun manusia pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yunin, jadi yang akan membuat nanti sedap pandangan mereka. Nah, di situ ayat ini Rasulullah menjelaskan tentang ayat tadi. Jadi surga itu adalah, Rasulullah katakan dalam Rasulullah dalam hadis qudsi, a'adatu li'ibadiyas sholihin, aku telah siapkan bagi hambaku yang sholih mala ainun ra'at, sesuatu masuk surga, kenikmatan di surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam imajinasi khayal manusia. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, sahabat ini yaitu Anas bin Nadhr ini radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, ya Mu'az, wallahi inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Wahai Sa'ad, berkata Anas bin Nadhr kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencium bau surga di balik bukit Uhud, di gunung Uhud. Nah, katanya sensi, walaisa ma'naha al-mijnad. Jadi ini maknanya ini bukan adalah yang didapat secara khayal atau hanya dirasa gitu, tapi betul dirasa secara hakikatnya. Jadi bal huwa wijdanul haqiqiyun, bahkan itulah dia rasakan betul-betul dengan yang hakikatnya. Ya, itu di salah satu ini kalau dalam bab karamah itu, dan ini salah satu dari karamah para sahabat. Jadi kemudian Allah berikan para sahabat. Nah, ini Imam Qayyim al-Jauziyah mengatakan seperti ini jemaah, yaitu beliau katakan rahimahullah,
Inna ba'dhan nasi qad yudrikul akhirata wa huwa fid dunya. Sesungguhnya sebagian manusia min auliyaillah ini dari wali-wali Allah itu, dia sebagai manusia ini ada yang telah mendapatkan atau mencium surga itu pada dia masih di dunia. Nah, salah satu antara adalah Anas bin Nadhr ini, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tatkala dia berkata itu sahabat ini fantolak, kemudian dia berangkat maju menuju medan perang. Faqatala, dia bertempur, wa qutila, dan dia pun terbunuh radhiyallahu anhu. Falhasil, alhasil jamaah, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terdetik dalam khayalan atau imajinasi manusia. Nah, sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang terakhir, yaitu 2 ayat yang terakhir atau 3. Nah, di sini sampai ayat yang ke-45. Baik. Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah taala, beliau rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan itu terjadi? Ya. Jadi manusia di dalam mempertanyakan tentang hari itu kapan sih terjadinya itu ada 2 golongan. Ada yang istib'ad wa inkar, ada yang itu naik itu hanya untuk dia makin menjauh dia dari keyakinan itu dan dia ingkari. Ada yang bertanya itu untuk dia siapkan dirinya untuk hal itu. Seperti ada kisah seorang sahabat. Jadi ada 2 jenis manusia dalam menanyakan tentang hari kiamat itu, kapan sih hari kiamat itu? Jadi semacam diingkari gitu. Ada juga bertanya kapan terjadi hari kiamat itu Rasulullah. Jadi dia untuk menyiapkan diri karena orang tidak tahu kapan terjadi kiamat. Dan kita ketahui kiamat bagi setiap manusia adalah kematian itu sendiri. Ya. Atau fitnah kubur nanti Allah Taala alam, hanya Allah yang lebih tahu. Seperti dalam kisah tentang waktu malaikat ini datang sebagai seorang pemuda yang sangat putih pakaian, sangat hitam pakaiannya, tidak ada tanda-tanda pada dia sedang melakukan perjalanan jauh. Dia duduk kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahu aku kapan terjadi hari kiamat. Dijawab oleh Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi subhanallah jemaah, malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu, Nabi Muhammad SAW yang paling manusia yang mengetahui tentang wahyu ini karena diturunkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan malaikat yang paling mulia itu Jibril alaihissalam, kemudian di kalangan manusia yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Maka bagaimana dengan orang selain itu? Jadi sungguh sangat-sangat dusta kata orang yang mengaku terjadi kiamat pada tanggal ini atau bulan ini, tahun ini seterusnya terjadi hari kiamat. Itu sungguh-sungguh kedustaan yang sangat besar. Cukup kita jawab dengan ya tadi hadis tadi, itu hadis yang kedua tentang pertanyaan malaikat yang tentang kapan terjadi kiamat. Jibril tidak tahu, Rasulullah SAW tidak tahu, apatah lagi manusia selain itu. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Harus kita perhatikan tentang hal ini. Nah, di sini di dalam bahasa di sini yas'alukan nasu 'anis sa'ah, jadi bahkan ayat yang lain. Jadi bertanya pada manusia pada kapan terjadi kiamat. Dalam ayat ini katakan yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan wahai Muhammad, ilmu tentang kapan terjadi kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertanya kapan terjadi kiamat. Jadi seperti itu. Jadi mursah ini maknanya yaitu mata wuquha. Jadi kapan dia terjadi. Jadi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan dia terjadi? Mursahnya kapan dia terjadi? Mata wuquha. Ya seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ada 2 manusia sifatnya terbagi 2 tentang masalah bertanya ini. Ada yang istib'ad wa inkar. Nah, hada kufur bilang kama qala musyrikun. Ini adalah ucapan kekufuran, pertanyaan yang menunjukkan kekufuran sebagaimana dulu orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu mereka bertanya bahasanya tentang saat
wastajaluha. Jadi mereka minta disegerakan hari kiamat itu kalau terjadi. Subhanallah, nasallahu, mereka betul-betul menentang, bahkan ingin dipersegerakan. Yastajilu biha alladziina la yu'minuuna biha walladziina aamanu musfiquuna minha wa ya'lamuuna annaha al-haqq. Di sini diceritakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang musyrik itu mereka meminta agar segerakan hari kiamat itu. Orang-orang yang beriman itu mereka diminta segerakan. Dan adapun orang-orang beriman mereka takut, ya, takut tentang hal itu. Tentu mereka persiapkan diri, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah al-haq. Sebenarnya doa kita dalam iftitah kiamat itu jemaah, mudah-mudahan sudah kita hafal juga, yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu. Jadi hari kiamat itu betul-betul adalah hak. Jadi itu pasti terjadi dan kita yakin itu semua. Nah, di sini ada golongan yang kedua. Ya, adapun ada orang yang bertanya hari kiamat itu untuk apa? Ini mata saat liyasta'idza laha wa hadza la ba'sa bihi. Dia bertanya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat itu, dan ini tidak mengapa. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya, jadi ada seorang sahabat bertanya, yaitu berkata seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah balik bertanya, mada a'dadta laha, apa yang kamu siapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu? Ya. Dijawab oleh sahabat ini, hubbullahi wa rasulihi, kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah menjawabnya, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW di surga. Ya, tentu kecintaan ini bukan sekedar iddia, bukan sekedar pengakuan saja karena saya cinta pada Rasulullah dan seterusnya. Karena ada ayatul imtihan oleh kata para ulama disilakan, itu tentang masalah betulkah kita kepada Allah, yaitu apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukum, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi pengakuan itu tidaklah ada maknanya kalau kita tidak mengikuti cinta kita pada Allah dan Rasul, tidak ada makna kalau kita tidak mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, ya ini tadi makanya dalam hal ini manusia ada dua tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini berkata, jadi oleh karena itu orang atau manusia itu bertanya tentang masalah as-sa'ah ini. Fima anta min dzikriha. Rasulullah SAW selalu mengingatkan para sahabat tentang akan terjadi hari kiamat. Makanya banyak yang bertanya tentang hal ini. Kemudian di sini dikatakan, jadi tidak mungkin engkau menjelaskan kalau masalah waktunya, tetapi terjadi kiamat tanda tentu bisa dijelaskan sebagai dalam hadis Jibril itu. Kalau itu Rasul Jibril alaihissalam mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku bagaimana tanda-tanda dari kiamat itu, yaitu antanidal amatu rabbataha wa antarul hufatal urata ala tari'a nasi ri'a as-sa'i yatatawalluna fil bunyan. Yaitu di antara tanda-tanda itulah nanti akan melihat nanti budak itu dia melahirkan tuannya. Para ulama jamaah dalam menjelaskan makna dari hadis ini, jadi bagaimana seorang budak, ya budak wanita maksudnya, antara amatul obat, jadi seorang budak itu akan melahirkan tuannya. Ada dua makna katanya para ulama
Dan betul nanti akan terjadi pada hari menjelang hari itu akan terjadi kembali jihad atau terjadi perang antara itu, dan akan terjadi perbudakan kembali. Jadi banyak tawanan wanita. Itu akan dibudak, kemudian mungkin digauli supaya pada zaman sahabat sampai masih ada perbudakan. Nah, lahirlah dari antara pernikahan, antara hubungan antara budak ini, ya pergaulan antara budak, karena memang boleh digauli budak itu. Jadi budak wanita maksudnya oleh tuannya. Maka dari hasil pergaulan ini lahir seorang anak. Anaknya ini nanti karena dia ada nisbat kepada ayahnya yang merdeka, dia jadi tuannya, dia melahirkan tuannya. Jadi anak dari tuannya tadi, majikannya tadi atau tuannya tadi. Ya nanti itu umum nama istilahnya itu. Nanti kalau sudah meninggal tuannya itu, maka dia merdeka. Karena dia telah melahirkan tuannya, jadi dia nanti merdeka, budak itu, budak wanita tadi. Nah, jadi itu maknanya. Jadi akan terjadi nanti lagi terjadi peperangan yang syar'i, ada terjadi jihad yang syar'i, kemudian terjadi ada tawanan wanita, dan itu digauli oleh tuannya atau majikannya, karena boleh digauli budak wanita, maka lahir anaknya. Ada makna yang kedua, dan sama-sama ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak turun kita jemaah, ya, pada keluarga kita, ya khusus yang mendengarkan ini. Jadi itu artinya adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia jadikan ibu itu laksana seorang budak. Jadi dia perbudak, dia pekerjakan, dia apa gitu, semuanya disuruh, hanya dia tidak mau membantu orang tua. Jadi dia pekerjakan seperti budak. Jadi tidak dia bantu, tidak dia tolong, tidak dia meringankan pekerjaan ibunya. Nah itu salah satu makna kata para ulama, makna antari dan amatul rombatah itu seorang budak melahirkan tuan. Jadi menjadi tuannya atau majikannya ini anak ini. Jadi ibu dijadikan budak atau diperbudak oleh dia. Ya. Tidak ada yang sedang perbudakan sebenarnya, tapi perlakuannya dia seolah seperti budak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Semoga kita makin memahami tentang masalah pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dikatakan tadi dalam ayat itu, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innama ilmuha indallah." Kata Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi sudah dibahas di Jibril tadi tentang bagaimana Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, yaitu dijawab Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'il." Jadi bayangkan jemaah, yakni anta, jadi wahai Muhammad, jadi wahai Jibril, jadi ini seolah-olah Rasulullah SAW mengatakan ini jawaban fasahnya Rasulullah. Mal mas'ulu anha, tidaklah ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'id, tidaklah ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu maksudnya Jibril. Jadi maksudnya adalah anta wahai Jibril, idza kanat khafiyatan alaika. Jadi apabila wahai Jibril terjadi kapan hal itu dan masih tersembunyi atas dirimu, wa ana khafiyatun alayya, dan itu juga tersembunyi atas diriku. Fa idza kana, jadi itu artinya. Jadi makanya oleh itu apabila a'lamul malaika wa a'lamul bashari yuhallahu, ini apabila malaikat yang paling mengetahui berilmu, ya, dan juga manusia yang paling malaikat Jibril dan juga malaikat Rasulullah SAW yang Allah berikan wahyu kepadanya, keduanya tidak mengetahui kapan hari kiamat, maka bagaimana orang selain keduanya? Oleh karena itu, innama anta mundhiru may yakhshaha, sesungguhnya hanya saja engkau wahai Muhammad adalah orang yang mengingatkan tentang hal itu. Jadi orang yang ingat tentang itu, orang yang mengingatkan orang yang takut akan terjadi hari kiamat. Subhanallah jemaah, kalau kita pahami dari makna doa qiyamul lail itu, doa iftitah itu, jadi seperti itu. Bagi Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa rabbihina. Allahumma, ya Allah, bagimulah segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalam keduanya. Walakal hamdu, engkaulah segala puji, bagimu segala puji ya Allah, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi yang ada di dalam keduanya. Walakal hamdu, bagimu segala puji, engkaulah Rabbnya yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur semuanya langit dan bumi di atas dan keduanya. Allahumma lakal hamdu antal haq, segala mulia bagi puji, engkaulah yang maha al-haq,
Wa qaulukal haq, dan ucapanmu ya Allah adalah al-haq. Wa wa'dukal haq, dan janji daripada ada al-haq. Wa liqa'ika haqqun, dan pertemuanmu adalah benar. Jadi tentunya kalau kita tadabburi, ya kita tahan dan kita bisa sedikit memahami apa yang kita baca, makin kita subhanallah betul-betul kita merasakan, kita betul-betul banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana nikmat Allah curahkan pada kita semua. Kita yakin itu semua, kemudian kita yakin tadi Allah jangan benar, jadi Allah itu benar, surga itu benar, neraka benar, Nabi itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar, dan juga hari itu adalah benar. Kalau kita kata Allahumma laka aslamtu, Allahumma bika amantu, laka aslamtu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa ilaika khassatu, wa hakamtu, faghfir lima qadamtu wa ma akhadtu, kita Muhammad pada Allah, ampuni segala dosa kita yang telah lalu dan apa yang kita sembunyikan, kita nampakkan semua. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, di sini dijawab oleh saya di sini, bawakan lagi ayatnya. Jadi pada saat terjadi hari kiamat itu nanti jemaah, ayat yang terakhir itu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada saat itu, pada saat nanti terjadi kiamat itu, ka'annahum yauma yarawnaha, tatkala nanti pada hari kiamat terjadi, dan setelah kita meninggal semua tentunya wafat jadi oleh Allah. Jadi kita melihat dari hari kiamat itu, kita tidaklah dihidup oleh kecuali hanya sesaat di pagi hari atau sesaat di sore hari, jemaah sekalian. Asyiyatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu, tidak mereka tinggal di dunia ini kecuali hanya sesaat, sejam, sesaat pada sore hari atau pada siang hari. Nah, jadi pada saat asyiyatan aw duhaha. Nah, ini dijelaskan tentang masalah waktu ini, maksudnya jadi asyiyah itu jamaah itu waktu setelah terbit zawal sampai nanti terbenam matahari. Adapun waktu duha itu waktu dari terbitnya matahari sampai dengan waktu tergelincirnya. Jadi waktu tergelincir. Jadi sesaat di waktu siang atau waktu sore, begitu singkatnya hidup kita. Ya kalau kita bandingkan subhanallah dengan 1 tahun, ya kita itu apa? 1 hari nanti itu adalah 1000 tahun. Setara 1000 tahun dari hari-hari kita lalui di dunia. Ya, bagaimana itu jemaah? Bisa taruh kita umur kita 70, 60, 70, kalau dipotong ke 15 tahun berarti sekitar hanya 45 tahun. Ya, kita hidup. Ya, belum lagi nanti kita tidur lagi sebenarnya mungkin hanya bisa jadi ya sekitar ya dipotong lagi itu, kita taruhlah kita dari 24 jam hidup kita ini setiap hari dalam kita waktu itu dipotong 8 jam ada kita istirahat. Nah, segitu lagi, jadi begitu sedikitnya usia kita di dunia ini. Oleh karena itu ya saya dan jamaah sekalian itu kita perbanyak-banyak beramal, apalagi menjelang bulan Ramadan nanti ya, di mana Allah berikan keberkahan pada bulan itu untuk kita perbanyak amal soleh, diberkahi waktunya, diberkahi pahala gaya, diberkahi, diberikan kebaikan yang banyak, diberikan keberkahan dalam kita beramal soleh dan seterusnya. Jadi waktunya keberkahan amal soleh. Semoga Allah sampai kita sampai bulan Ramadan sehingga kita bisa meningkatkan amal-amal kita kelak di bulan Ramadan ya syahrul mubarak insyaallah. Baik, dengan ini kita akhiri yang disampaikan oleh saya ini dari tafsir surah An-Nazi'at. Ya, ini surah tafsir juz amma ini sengaja saya ini membawakannya untuk kita dikhususkan oleh beliau rahimahullah taala, karena ini yang paling banyak kita baca tatkala kita lagi sholat 5 waktu, dibaca oleh imam di masjid ya, atau kita juga mungkin lagi berjemaah di dalam safar kita dan sebagainya. Maka itulah sangat-sangat pantas tentunya kita untuk mengulang-ulang kembali, untuk memahami kembali lebih detail atau lebih terperinci lagi daripada surat juz amma ini. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita akhiri sampai di sini. Insyaallah mungkin ini kajian yang tentang surat amma yatasaaluni abasa wa tawalla ini kita akan lanjutkan pada akhir setelah bulan Ramadan insyaallah. Kan mungkin nanti pada pertemuan nanti ada kita taudil ahkam, nanti mungkin hari terakhir kita membacakan yaitu tentang tulisan para ulama, yaitu di atas Syekh Abdul Razak
masih lambat, yaitu tentang kaifa kita menyambut bulan Ramadan. Insyaallah kita akan sebagai bentuk motivasi targhib buat kita semua agar kita lebih termotivasi lagi untuk lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah sampai kita sampai bulan Ramadan kita bisa menegakkannya min qiyamin wa siyamin wa shadaqatin wa zakatin ila amal as-salihah al-ukhra. Baik, kita akhiri dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi wa'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika